Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan UAS mata kuliah Psikologi Konsumen dan Pemasaran yang diampu oleh Mbak Liza. Kami dari Fakultas Psikologi Universitas Negeri Jakarta angkatan 2022 dan tanggal pembuatan video ini adalah tanggal 21 Juni tahun 2025. Penelitian kami berjudul Hubungan Brand Awareness dan Brand Trust pada Konsumen Jago Coffee. Anggota kelompok kami ada, boleh ke slide sebelumnya? Anggota kelompok kami ada saya, Ivania, dan juga ada rekan saya, Fatimah, dan juga Syarifah Arasi Bunaya. Boleh di next? Pertama, kami yang ingin membahas latar belakang dari penelitian kami terlebih dahulu, yaitu hubungan antara brand trust dan brand awareness pada konsumen kopi jago. Jadi, kami melihat bahwa minat konsumsi kopi pada masyarakat Indonesia belakangan ini itu ada peningkatan. Sekitar dari survei pola konsumsi kopi orang Indonesia, sekitar 71 responden yang mengonsumsi kopi itu lebih suka membeli kopi dibandingkan membuat sendiri di rumah. Sehingga banyak pebisnis kopi yang melancarkan inovasi-inovasi baru. Salah satunya belakangan ini tuh hadir konsep kopi keliling yang diusung oleh merek Kopi Jago. Jadi inovasi unik yang diusung oleh Kopi Jago ini jadi salah satu daya tariknya dalam menargetkan pembeli. Tetapi kami belum mengetahui apakah konsumen Kopi Jago ini mempunyai kesadaran merek yang cukup tinggi sehingga ada rasa percaya yang mendorong konsumen untuk melakukan pembelian pada produk Kopi Jago. Boleh di next? Baik, identifikasi masalah dari latar belakang fenomena yang kami lihat yaitu bagaimana sih tingkat kesadaran konsumen terhadap kopi jago. Kemudian bagaimana tingkat kepercayaan konsumen terhadap kopi jago. Kemudian apakah terdapat hubungan antara brand awareness dan brand trust pada konsumen kopi jago. Serta apakah konsumen yang mempunyai kesadaran tinggi terhadap kopi jago mempunyai tingkat kepercayaan diri yang kepercayaan yang tinggi juga sehingga mendukung loyalitas konsumen. Kemudian kami membatasi permasalahannya menjadi hubungan brand awareness dan brand trust pada Kopi Jago. Sehingga rumusan masalah dari penelitian ini adalah apakah terdapat hubungan antara brand awareness dan brand trust pada konsumen Kopi Jago. Boleh di next? Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui hubungan antara brand awareness dan brand trust pada Kopi Jago. Manfaat yang kami harapkan dari penelitian ini yaitu bisa bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan selanjutnya, terkhususnya pada mata kuliah psikologi konsumen dan pemasaran. Kami juga berharap masukan dan bahan ini menjadi masukan dan bahan evaluasi bagi pihak Kopi Jago terkait dengan pentingnya strategi branding untuk mendapatkan kepercayaan konsumen sepenuhnya. By the next. Selanjutnya kita masuk ke tinjauan pustaka brand trust. Brand trust adalah rasa percaya yang dimiliki konsumen terhadap suatu merek karena produk yang ditawarkan mampu memberi hasil positif dengan sedikit resiko. Brand trust didapatkan dari pengalaman dan rantai interaksi merek dengan konsumen. Terdapat 6 komponen yang mempengaruhi brand trust. Yang pertama ada kualitas produk dan layanan, lalu pengalaman terhadap pelayanan, persepsi publik, transparansi dan kejujuran merek, konsistensi merek dalam penyampaian nilai, dan inovasi serta responsif umpan balik. Selanjutnya, brand awareness adalah kemampuan konsumen untuk mengetahui dan mengingat suatu merek dalam kategori produk tertentu. Brand awareness terbentuk dari perasaan dan keyakinan konsumen dari pengalamannya terdahulu. Terdapat 4 tingkatan. Yang pertama yaitu unaware of brand atau tidak mengenali adanya merek tersebut. Lalu brand recognition yaitu mengenali dengan bantuan. Lalu tingkatan ketiga adalah brand recall di mana konsumen mampu mengingat tanpa adanya bantuan. Dan tingkatan terakhir atau yang paling tinggi adalah top of mind ketika merek menjadi hal pertama yang terlintas dalam pikiran konsumen. Berdasarkan penjelasan tadi, maka kami menyambungkannya dengan fenomena kopi jago. Kopi jago adalah merek yang membawa inovasi baru dalam dunia bisnis. Merek ini mampu membaca permasalahan yang ada dalam pasar dan mengembangkan produk yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen, serta menarik rasa penasaran konsumen. Oleh karena itu, kami ingin mengetahui bagaimana brand awareness dan brand trust pada konsumen kopi jago.
Hipotesis hipotesis kami adalah terdapat hubungan brand awareness dan brand trust pada konsumen kopi jago, dengan HO tidak terdapat hubungan brand awareness dan brand trust pada konsumen kopi jago. Berdasarkan hasil penelitian yang relevan, didapatkan 3 penelitian yang mengatakan bahwa terdapat pengaruh positif antara brand awareness dengan brand trust, serta mempengaruhi keputusan pembelian pada suatu produk merek. Selanjutnya, metode penelitian, tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif, yaitu metode pelatihan didasarkan angka konkret yang kemudian dianalisis secara statistik. Kemudian identifikasi operasi dan konseptual. Untuk konseptual, brand trust itu didefinisikan sebagai tingkat keyakinan konsumen bahwa sebuah merek itu dapat diandalkan dan juga memenuhi harapan. Kemudian untuk brand awareness itu merupakan kemampuan konsumen dalam mengenali atau mengingat sebagai hasil paparan dari merek. Untuk definisi operasional, brand trust itu diukur dengan 3 indikator, yaitu keandalan, jaminan kepuasan, dan juga kepercayaan umum. Untuk brand awareness diukur dengan 7 indikator, yaitu familiarity, recognition, recall, effective perception, knowledge, usage, dan juga influence. Untuk populasi itu keseluruhan, yaitu seluruh konsumen kopi jago, dan juga sampel, yaitu bagian dari populasi. Diambil dengan purposive sampling, yaitu karakteristik sesuai dengan tujuan penelitian, dengan karakteristik laki-laki atau perempuan, mahasiswa aktif seluruh Indonesia, dan juga pernah mengonsumsi kopi jago dengan varian apapun. Teknik pengumpulan data digunakan dengan kuesioner yang disebarkan melalui platform media sosial Instagram, Line, dan juga WhatsApp. Kemudian, teknik analisis data menggunakan analisis data koresional untuk melihat hubungan variabel brand awareness dan juga brand trust. Boleh di next. Selanjutnya, gambaran umum responden penelitian berdasarkan jenis kelamin itu paling banyak responden perempuan sejumlah 29 atau 90,6%. Kalau berdasarkan usia, paling banyak usia 21 tahun, yaitu sebanyak 14 responden dengan presentasi 43,8%. Next. Kemudian prosedur penelitian yang pertama mengidentifikasi masalah, yang kedua melakukan kajian literatur terhadap brand awareness dan juga brand trust, yang ketiga menentukan variabel, yang keempat menentukan hipotesis, yang kelima menentukan populasi dan juga sampel, yang keenam menyusun instrumen penelitian yang akan digunakan, yaitu alat ukur brand awareness milik Faraudi yang diambil dari penelitian Widodo dan juga Rahmawati, dan juga brand trust oleh Tahasak yang diambil dalam penelitian Widodo dan Rahmawati. Kemudian untuk pelaksanaannya yaitu mengumpulkan data, yang kedua melakukan pengolahan data menggunakan SPSS, yang ketiga menginterpretasi hasil dari data yang sudah dikumpulkan, lalu yang terakhir penyusunan laporan. Baik, selanjutnya kita akan membahas hasil analisis dari penelitian ini. Yang pertama, deskriptif statistik pada brand trust didapatkan beberapa hitungan, yaitu mengenai nilai minimumnya sejumlah 7, nilai maksimumnya 15, dan minnya adalah 11,25. Untuk deskriptif statistik dari brand awareness sendiri diperoleh nilai minimum 21, nilai maksimum 35, dan minnya sebesar 28,69. Boleh di next? Baik, kemudian kami juga melakukan uji normalitas pada kedua variabel, dan setelah kami uji, ternyata data pada brand trust itu tidak normal, tetapi data pada variabel brand awareness itu normal. Kemudian untuk uji homogenitas kami juga melakukannya terhadap brand. Boleh di next? Selanjutnya kami juga melakukan uji linearitas pada kedua variabel dan ditemukan bahwa hubungin karena penelitian kami berjudul hubungan atau korelasi, kami melakukan uji korelasi dan dapatkan hasil bahwa ada korelasi antara brand trust dan juga brand awareness. Boleh di next? Berdasarkan penjabaran hasil tadi, maka dapat kita simpulkan bahwa data brand trust menyebar dalam kisaran kecil, tidak berdistribusi normal, dan dalam kisaran kecil berdistribusi normal dan homogen antara kelompok jenis kelamin. Selanjutnya, brand trust dan brand awareness memiliki arah hubungan yang linear serta kekuatan hubungan dalam kategori sedang.
Jago Coffee memiliki kelebihan dalam pasar karena menawarkan harga terjangkau dan pemasaran produk yang inovatif. Hal ini berdampak pada kemudahan akses konsumen dalam mengenali dan berinteraksi dengan merek. Konsumen mampu membeli bermacam-macam varian produk di berbagai tempat, sehingga timbul pengalaman menyenangkan dalam diri konsumen akan merek ini. Perasaan positif dan keyakinan dari pengalaman dapat meningkatkan kesadaran konsumen akan keberadaan merek Jago Coffee. Konsumen merasa familiar dengan merek ini sehingga dapat mengenali dan mengingatnya tanpa bantuan atau dengan bantuan. Pemahaman dan pengalaman langsung terkait merek ini menimbulkan respon emosional dan baik dalam diri konsumen yang mempengaruhi keputusan konsumen dalam membeli varian produk kopi jago. Apabila interaksi konsumen dengan kopi jago dilakukan secara berulang, maka akan muncul rasa percaya konsumen akan merek ini. Konsumen memilih produk kopi jago untuk menangani permasalahan yang ada dan meningkatkan kepuasan dalam diri. Selain itu, konsumen kopi jago juga memiliki kepercayaan secara umum terhadap merek ini karena merek ini memenuhi 5 dari 6 komponen yang mempengaruhi brand trust. Baik, berdasarkan pemaparan yang sudah dijabarkan, dapat disimpulkan bahwa masyarakat Indonesia itu memiliki ketertarikan tinggi terhadap konsumsi kopi yang sudah jadi salah satu pilihannya adalah brand jago. Pada keputusan pemilihan itu terdapat konsep penting yaitu brand trust dan juga brand awareness. Kemudian berdasarkan hasil analisis yang dilakukan kepada 32 responden mahasiswa konsumen kopi jago, ditemukan bahwa terdapat hubungan antara brand awareness dan juga brand trust pada kopi jago. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi brand awareness konsumen terhadap kopi jago, maka akan semakin tinggi pula brand trust konsumen terhadap kopi jago. Next. Baik, terakhir ini ada saran penelitian yang kelompok kami ajukan, yaitu saran praktis untuk pihak Kopi Jago bisa mempertahankan dan memperkuat strategi marketingnya buat meningkatkan kesadaran konsumen. Kemudian pihak Kopi Jago juga bisa fokus untuk bangun hubungan sama konsumen, biar meningkatkan awareness positif dan juga trust dari konsumen. Saran untuk penelitian selanjutnya itu bisa menambahkan variabel lain yang bisa memperkuat pembentukan brand trust pada konsumen. Terus juga bisa melibatkan responden yang lebih imbang, meliputi jenis kelamin, pekerjaan, dan domisili, sehingga data demografisnya lebih beragam dan bisa merepresentasikan. Boleh di next. Berikut ini adalah daftar pustaka yang menjadi acuan kami dalam penyusunan laporan penelitian ini. Boleh next. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Untuk presentasi hari ini kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.